Aduh. Oke, jalan bro. Lokasi tambak-tambak bandeng. Halo vlogi dan selamat pagi semua. Ya, seperti biasa kita akan melakukan lagi keluyuran-keluyuran lagi terkait dengan kegiatan outdoors. Jadi ini juga masih terkait dengan lokasi pemancingan terakhir di Tambak Udang yang kita belum tuntas coba di sana. Karena terkait rasa penasaran, kita akan lagi lanjutkan kegiatan ini. Biar lebih mengenal spotnya seperti apa. Ya, daripada diem, baik kita lakukan spot lokasinya ada. Yuk ikutin perjalanannya seperti biasa, semoga dapat menghibur buat kalian semua yang ada di rumah. Yuk lanjut. Ini sebagian ruas jalan yang rusak ya, debu. Jadi kalau nggak bawa kacamata sama masker parah ini. Ya sekalipun rusaknya nggak banyak, maksudnya dalam setiap ruas tertentu dia ada kerusakan. Cuman ya itu yang lewat truk-truk berat, karena ini tempat pengambilan material galian sis banyak sepanjang bukit di wilayah sini. Ini aspalnya banyak rusak. Sudah tiba di lokasinya. Desanya masih termasuk desa Lempar, cuman dusunnya apa mungkin. Kalau di depan sana sih apa itu ya, ada jahe-jahenya itu lupa. Sementara spotnya kayaknya rame ini karena ada pemancing sudah juga masuk sini. Oke, lihat sampai ujung nanti. Ternyata pengunjung yang memancing, lihat, kelihatan motor-motor mobil ini. Wah, parah nih. Rame. Sudah tiba, panas terik seperti biasa, seperti kemarin juga. Tapi sekarang kondisinya karena minggu rame, motor kita titip di pemilik tambak sini. Dan juga ada beberapa pengunjung lain. Nah, ada informasi ternyata tambak yang di sebelah sana memang disewakan ya untuk memancing ikan bandeng. Itu pun bayar 15.000 sampai sore, terserah di sini. Sementara kalau kita kan targetnya di depan sana, khusus ikan-ikan belanak. Dan mungkin apa ya, nanti coba UL juga dengan rakitan-rakitan sendiri, karena selama ini sudah pakai hasil racikan Rico. Coba yang pasangan sendiri main di sekitar bako-bako yang rendaman itu. Siapa tahu ada beberapa jenis kerapu lumpur atau spesies ikan predator lain. Oke ya, lihat dulu ke depan lagi sambil bagi-bagi informasi lokasi. Anak bandeng. Ternyata satu petakan tambak ini diborong ya, disewa borong gitu oleh beberapa pemancing. Entah berapa harganya, yang jelas tadi ini borongan. Jadi kalau ada orang luar grup lain masuk, sepertinya sih hitung-hitungannya beda. Sementara kondisi air surut jauh ini. Nah, kita akan coba racik umpan dulu, racik umpan tepung dulu. Biasa diem. Banyak belana itu, tapi kecil-kecil ya. Strike sekarang ya. Umpan sudah kita campur lagi karena ada tepung udang yang sempat kita blender tadi pagi. Mudah-mudahan ramuan ini lebih manjur.
Umpan racikannya sedikit aja ya, karena ini juga masih kita sifatnya sampel. Tetap dengan menu utama tepung. Berapa ya kita? Nah segini aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Kalau toh juga kurang nanti kita tambah. Lalu berikutnya hijaunya ya, jangan lupa ini yang untuk mengentalkan sedikit cukup. Nah ini agak beda karena kemarin sudah menyebutkan beli umpan apa ini, jadi kayak metodenya Pak Awiono itu ya, kalau sobat pemancing yang orang mana itu Rembang kasih lubang ini. Bentar ya, saya lewatin dulu. Oke, tambahin air secukupnya, stirring, aduk kayak gini, mudahan manjur, kurang ini kayaknya airnya nih, kental. Oke, rasanya sudah nih ya, nggak kental dan nggak hanyut di air waktu di air. Oke, untuk pancing kita cuman pakai lagi-lagi travel root. Ini masih kail tunggal, jadi kita akan ganti dengan pancing ombyok. Oke, ini ya pancing ombyoknya ada terpasang 5 senar kecil. Lalu kita pakai pelampung. Versinya begini, jadi tinggal langsung celup. Ya, pelampung, udah nggak tenggelam. Sitir. Nah begini aja. Oke, keren. Mudahan mau makan. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo. Aduh, kurang berat. Aduh. Ya. Apa sih ini? Nah, kasus seperti ini ya yang tidak bisa kita prediksi dari awal. Yang tadinya settingan sudah kita anggap aman, ternyata ada masalah di bagian gulungan reel. Muter ke depan bisa, tapi ngutur apa ya, gulung ke dalam kesulitan. Ya ini satu hal yang tidak bisa kita hindari ya ketika memancing. Mau nggak mau, ya harus kita ulang lagi. Padahal ini baru mulai nih. Ya syukurnya masih ada cadangan TG. Jadi kita akan settingan akan kita rubah dari tabung settingan di apa ini travel root ke joran TG. Ya harus sedia cadangan lah biar acara mancingnya jadi nggak bikin patah hati ya. Bukan patah jorannya. Yuk. Kebanyakan. Oke, untuk joran kecilnya bermasalah tadi ya. Ternyata reelnya macet, gulungannya nggak tahu kenapa. Maju bisa, nanti mundurnya macet. Sudah terpaksa kita masih ada stok ini tegek. Kita coba, tapi kok responnya malah lari deh ini ya. Bentar loh. Waduh, hancur. Ini membingungkan. Apa dia takut dengan pen panjang ini ya? Karena kemarin kalau pakai gantungan tunggal,
umpan roti mau, ini sekarang tepung justru nggak mau. Aneh ini perilakunya ini. Bismillah. Padahal belanak banyak di depan ini, tapi kok makan nggak mau. Apa ketakutan sama bentuk kail gantungannya? Susah ya diprediksi. Karena tegek maupun umpan ini nggak aktif ya, kita akan coba main UL dulu. Ini umpan lama ini, siapa tahu berhasil. Oke, yuk tes. Sejauh mana bisa ngelempar? Oh, 25 meteran. Actionnya keren. Oke, kita nyoba di rimbun-rimbun dulu. Dan akhirnya terjadi strike. Itu pun ikan julung-julung ya, kapal yang memberi inspirasi bagi perahu-perahu nelayan yang kita sebut jukung itu ya. Ya sama persis dengan saat kita mendatangi lokasi ini pertama kali untuk nyoba, ya sama ikan yang sama ini. Sementara yang targetnya ikan kelompok belanak ini nggak kunjung makan karena mereka ternyata masih apa ya, yang dia makan itu hanya remah-remah yang ada di permukaan dasar lumpur. Dan aneh, yang tepung ini nggak disentuh sama sekali. Dan di satu kesempatan ini cukup bisa beradaptasi dengan lingkungan karena pemilik tambaknya juga datang ke pondok ini lalu ngobrol sepanjang kita mancing ini. Ya lumayan lah, jadi bisa tahu banyak cerita tentang sekitar dan tentunya informasi yang terkait memancing yang ada di lokasi. Cuman ya itu tadi, mereka nggak paham juga tentang ikan yang ada di sekitar sini. Dan terjadi lagi strike kedua, tapi ini jenisnya ikan yang apa ya, badannya bening. Kalau orang sini bilangnya cotek, padahal ini bukan jenis cotek yang seperti halnya yang dipahami oleh dalam bahasa pasaran ikan. Cotek lebih ke badannya dia nggak tembus ya. Kalau ini yang tembus ini sebenarnya dalam istilah biotanya dia disebut sebagai ikan jenis apogon kalau gitu ya. Sementara untuk strike ketiga kita dapatnya jenis ikan julung-julung lagi. Waduh, payah nih, ikan-ikan kecil tok dari tadi. Gimana? Oh. Memang kalau beli yang ada daratan nanti ya. Oke, sudah hampir jam 3 sore. Makin panas, mataharinya sudah condong ke barat. Ikan-ikannya masih tetap ya kecil-kecil baronda, kelompok belanak nggak mau makan. Susah ini. Habis. Kayaknya karena cenderung ini musimnya lagi pasang konda, jadi dalam sehari terjadi pasang surut sekali aja, dan itu momennya agak lama nanti ini ya. Jadi beberapa pemancing kelompok ikan yang di kolam-kolam ini bandeng juga kesulitan ya makannya karena suplai airnya surut. Ikan-ikannya pada stres, bandengnya di tengah-tengah aja, nggak mau kepancing. Kayaknya kita putuskan balik aja. Oke, jenis-jenis ikan lumpur kecil ya. Apa namanya ini? Blokusan. Tuh. Oh, ini si mud skipper. Oops.
Ikan beluntak keluar sini. Oke, sedikit ralat lagi. Jadi ikan yang kita sebut ini bukan mud skipper ya, karena mud speaker yang disebut dalam lokalnya biasanya disebut tembakul atau juga ikan gelodok. Seperti halnya juga kalau di orang Sasak sini menyebutnya sebagai ikan beluntak karena dia loncat-loncat di permukaan air. Itu adalah jenis ikan yang sifatnya amfibi dan ini agak sedikit beda dengan yang ikan kita pancing. Ikan yang kita pancing ini adalah tipe yang kalau anunya Blenidae ya, atau kelompok Blenis. Biasa dia adalah ikan yang bersembunyi, punya luang-luang di bawah, baik itu yang di pasiran maupun yang di lumpur. Jadi memang ada sedikit berbeda. Jadi kalau Mats Blenis dia secara sejati hidupnya di bawah permukaan dalam air ya. Sementara kalau Mats Skipper dia di permukaan. Oke, demikian ya informasinya. Lukusan. Agak besar sama tipenya. Dan untuk kesekian kalinya si Blenis lagi ya. Meskipun secara rujukan referensinya ada yang dikatakan sebagai begini, bahwa fakta tentang Blenis di antara sekalipun mereka juga hidup tipikal sejati di dasaran air maupun di lubang lubang karang atau pasir atau lumpur, tapi ada salah satu jenis juga yang dia memiliki kemiripan dengan seperti halnya ikan mud skipper itu tadi, atau kelompok ikan-ikan apa tadi, tembakul itu ya, yang dia artinya masih bisa hidup di daratan dan sedikit memiliki sifat semacam tipe amfibi, masih bisa bertahan di perairan yang agak sedikit berkurang gitu ya. Tapi artinya nantinya dia akan kembali ke air lagi. Oke, seperti itu ya informasinya. Udah mau masuk waktu asar. Tuntas dulu. Oke, balik ya. Asar. Sampai sana mungkin jam 4:04. Sukses. Cuacanya nggak mendukung, momen airnya. Padahal ini sudah kunjungan kedua. Ya, kita ulangi di lain waktu atau cari tempat lain baru lagi. Yuk. Oke, dan sebelum kita berkemas, jadi sisa-sisa umpan ini kita tebar aja ya di lokasi ini. Jadi minimal biar ikan-ikannya yang ada di sini, harapannya sih belanaknya jadi lebih tahu tentang aromatik si umpan yang kita pakai ini. Jadi kelak mereka sudah hafal dan sedikit bisa adaptif dengan pakan yang baru seperti ini ya. Jadi tebar aja kalau bisa selagi masih ada sisa. Boleh. Belum nyamber, Bang. Balik duluan. Sila. Panas. Dan seperti bisa disaksikan tadi ini ya, bahwa para pemancing ikan bandengnya masih bertahan. Padahal bisa dilihat kondisi air yang sekarang ini di kolam-kolaman peta ini masih cenderung surut. Karena memang suplai airnya tergantung dengan arus sungai yang ada di luar ya. Dan bisa dikatakan karena kondisi airnya sedikit, lalu terlalu panas suhunya, dan itu sedikit mempengaruhi ikan-ikan bandengnya untuk mengarah makan umpan yang ditebar oleh para pemancing ini ya. Jadi memang itu tadi, kesesuaian waktu dan kondisi air sangat mempengaruhi, dan itu yang agak sedikit menyulitkan kita ya. Kalau lokasi kita tidak dekat, lalu tidak melihat perubahannya seperti apa. Ya, tapi itu menjadi satu bagian pelajaran khusus bagi kita yang menggeluti kegiatan memancing. Oke, seperti itu informasi tambahannya.
Nah, kemarin kita taruh motor di sini. Jadi pas pada saat air pasang, ini terendam ya kawasan ini. Panas juga ke pinggir gitu. Ini ya pondok ini. Pamit Pak, balik dulu. Panas. Oke, jalan. Panas. Bentar lagi asar. Oke, jadi sampai ketemu di petualangan berikutnya. Kelayapan lagi. Ini bagian jalan yang rusak. Panas, debu. Wah, beginilah jalannya. Oke teman-teman, jadi begitu tadi suka dukanya mancing di lokasi yang agak jauh dari kota ya. Jadi kalaupun kita harus disisipin dengan kegiatan lain selain yaitu tadi, selain motovlog, lalu kita bisa berburu, bisa mancing atau apapun kegiatannya, mendata beberapa lokasi-lokasi yang berpeluang untuk di pengembangan kawasan wisata seperti itu misalnya, sekaligus jadi promo untuk ke daerah lain ya. Dan seperti ini perjalanannya melintasi persawahan, jalan-jalan lintas kecil begini cukup mengasihkan. Dan ini sudah memasuki wilayah kota Mataram ya, setelah tadi kita lepas dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jadi demikian perjalanannya. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan lakukan informasi vlog lagi yang lain. Tentunya semoga bisa menjadi hiburan untuk kalian semua di rumah. Terima kasih ya sudah menyimak sejauh ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.